Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup, masih bisa datang ke masjid, masih bisa rukuk, sujud. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Mari kita renungkan kisah-kisah di zaman dahulu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalnya tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam ini diberi mukjizat, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memerintahkan jin. Jin dalam artian jin itu ada yang Islam, ada yang taat kepada Allah taala. Tidak semuanya jin itu setan. Seperti manusia, ada yang Islam, ada yang kufur. Yang kufur ini termasuk setan-setan dari golongan manusia yang menyesatkan, yang mengajak kepada kemungkaran. Jin juga demikian, yang menyesatkan manusia itu setan. Tapi kalau yang Islam, yang bertakwa kepada Allah, dia itu makhluknya Allah, hambanya Allah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak semua mereka itu setan. Jadi yang taat sama Nabi Sulaiman, ya mereka itu Islam. Islam pada masa itu. Pada masa itu, tunduk, patuh dan berserah diri hanya kepada Allah, itu Islam. Semua Nabi itu Islam. Karena mereka semuanya itu hanya tunduk, patuh dan berserah diri hanya kepada Allah. Sehingga mereka taat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Berarti mereka itu jin-jin yang Islam. Jadi dan jin-jin ini pernah diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Dia bilang, saya sanggup sebelum Tuan berdiri dan duduk lagi. Jadi keistimewaannya ini dia bilang, saya sanggup sebelum Tuan berdiri dan duduk lagi. Lantas ada seorang yang alim pada masa itu, bukan nabi. Dia orang biasa, namanya Asif bin Burkiyah. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, saya sanggup sebelum Tuan kedipan mata, istana Ratu Balqis akan pindah. Jadi ini Allah menunjukkan keistimewaan dari Allah Ta'ala. Itu lebih istimewa dibandingkan jin. Apalagi jin yang diperintah Nabi Sulaiman ini, walaupun jin itu Islam, tapi tidak semuanya Islam. Ada juga jin-jin yang durhaka kepada aturan Allah, yang kufur, tapi dia tidak berani sama Nabi Sulaiman, dia taat. Jadi tidak semuanya itu Islam. Ada juga mungkin yang kafir, yang ingkar, yang durhaka, yang menentang aturan Allah, tapi dia taat, tidak berani kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi keistimewaan ini, Nabi Sulaiman ini bisa memerintah jin, bukan diperintah sama jin. Bedanya merintah jin dengan diperintah oleh jin. Merintah jin dengan minta tolong, sehingga jin itu meminta syarat. Nah, ini beda. Kalau Nabi Sulaiman alaihi salam, dia betul-betul memerintah jin. Walaupun jin itu dari golongan jin yang jahat, tunduk semua kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, tunduk dan tidak meminta syarat. Tapi kalau manusia-manusia di akhir zaman ini
kadang dia minta tolong kepada jin, sehingga jin itu memerintah kepada dia, saya bantu urusanmu ini saya bantu misalnya. Tapi syaratnya kamu harus begini, kamu harus menanam kepala kerbau di sini. Jadi dia memerintah sebetulnya, bukan diperintah. Tapi kalau Nabi Sulaiman tidak seperti itu. Jadi tidak berani minta syarat mereka. Tapi kalau manusia biasa, kadang disesatkan sama jin itu. Sama jin yang dari golongan setan ya. Disesatkan. Mau merintah, dimintai syarat. Minta tolong, dimintai syarat. Syaratnya ini. Yang mana syarat tersebut menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Akhirnya orang tersebut nurut. Sesat. Ini banyak seperti itu. Kelihatannya punya kesaktian, tapi kesaktian dari setan. Kelihatannya punya ilmu yang tinggi, tapi ilmu tersebut disesatkan oleh setan. Jadi dia bukan merintah jin, tapi minta tolong kepada jin, dan akhirnya dimintai syarat-syarat. Yang mana syarat-syarat itu supaya mereka itu berbuat kesyirikan, supaya mereka itu menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Itu tujuannya. Jadi akhirnya mereka ini tersesat. Tapi kalau Nabi Allah Sulaiman beda. Merintah, betul-betul merintah. Walaupun jin ifrit diperintah, nurut sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini karunia Allah, mujizat. Tapi kalau orang-orang biasa, kalau tidak mampu, akhirnya jadi seperti hambanya setan. Jadi seperti hambanya setan. Walaupun orang itu orang yang soleh, bisa disesatkan oleh setan. Kalau dia tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. Kita ini sudah diajarkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah kebesaran Allah. Pada masa itu ada satu orang alim namanya Asif bin Burkiyah. Dia bilang, saya bisa dengan izin Allah. Dengan izin Allah, ini qadarullah. Memang Allah menunjukkan kebesarannya. Dia bisa pindahkan istana Ratu Balkis sebelum kedipnya mata. Dengan apa? Dengan apa? Ternyata ada dengan Ismul A'dham. Bukan dengan jin lagi. Ini Ismul A'dham yang dipakai. Nama kebesaran Tuhan, nama kebesaran Allah. Itu dia baca karena sudah merasuk pada dirinya, sehingga dia baca sekali. Istana Ratu Balkis pindah. Luar biasa, Ismul A'dham. Lebih cepat jin-jin bisa memindahkan sebelum berdiri dan duduk lagi. Tapi ini orang soleh, orang alim, bukan Nabi. Asif bin Burkiyah ini, dia bisa pindahkan sebelum kedipnya mata. Subhanallah. Ini juga, ini tidak pakai bantuan-bantuan setan. Jadi tidak pakai bantuan-bantuan setan. Jadi tidak ruwet-ruwet, tidak pakai syarat-syarat. Ini betul-betul orang soleh, sehingga dia dengan trik langsung pindah istana Ratu Balkis. Subhanallah. Jadi semakin tinggi makom kedudukan seseorang di hadapan Allah, insya Allah dia semakin gampang, semakin mudah. Walaupun ujian itu berbagai macam cobaan, ya. Dan ini qadarullah, Allah menunjukkan bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya. Sebelum kedipnya mata bisa pindah, tanpa bantuan jin bisa. Ismul A'dham, nama-nama kebesaran Tuhan, nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada di hadis qudsi, inna lillahi tis'atan wa tis'inan isman yakni mi'atan ila wahida man ahsaha dakhulal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama
yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang hafal dijamin masuk surga. Luar biasa. Bahkan bukan memindahkan istana Ratu Balkis lagi, tapi dijamin masuk surga. Luar biasa. Kata Rasulullah menyampaikan hadis kursi. Hadis kursi ini firman Allah yang diterima melalui mimpi. Itu hadis kursi. Jadi disampaikan bahwa dengan Ismul A'zam ini luar biasa. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam waktu mau dibakar, dimasukkan di dalam api, itu malaikat turun mau menolong. Nabi Allah Ibrahim membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang ngurusi saya, yang melindungi, yang memberi pelindungan pada diri saya. Ini Ismul A'zam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-Wakil, nama Allah. Jadi sama Rasulullah diajarkan 99 nama Allah, subhanallah. Yang mana kita berdoa dengan nama-nama itu. Luar biasa Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Cuma kita ini yang kadang melalaikan. Jadi kita baca yang banyak, yang sering kita yakini sampai meresap dalam hati kita. Ya, ketentuan Allah yang bisa merubah, menentukan segalanya itu ya hanya Allah. Cuman ini usaha yang diajarkan. Ismul A'zam, nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Pada waktu malaikat ini datang mau menolong Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang mengurusi, yang melindungi saya. Sehingga Allah dengar itu. Akhirnya Allah sendiri, langsung Allah yang mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Jadi tanpa malaikat lagi. Pertolongan itu langsung dari Allah Ta'ala. Luar biasa. Ini makom orang yang sudah betul-betul keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid yang kuat, ketauhidan yang kuat, sehingga sebab akibat itu bisa hilang. Sebabnya begini, syaratnya ini, syarat ini, hilang kabeh. Gara-gara apa? Makom, kedudukan, keyakinan, ketauhidan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Penting sekali apalagi di akhir zaman ini. Jangan sampai kita disesatkan oleh setan-setan. Jangan sampai kita disesatkan. Kita harus berusaha di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan ini sering dibaca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang melindungi saya. Cukup Allah yang memberi perlindungan kepada saya. Ini penting. Sering-sering dibaca amalan ini. Terus saya sarankan setiap sholat kita ini bisa berbakti insya Allah kepada ibu bapak kita. Di waktu sholat. Jadi apa? Caranya bagaimana? Setiap kita sholat di waktu at-tahiyat akhir sebelum salam tutup sampai di fil alamina innaka hamidun majid. Doakan ibu bapak. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah diriku, ibuku, bapakku, dan seluruh mukmin di hari hisab. Jutaan manusia kita doakan. Dan ini insya Allah doa yang sangat mustajabah, doa di dalam sholat. Doa di dalam sholat ini doa yang paling mustajabah. Di waktu sujud terakhir atau di waktu at-tahiyat akhir sebelum salam. Doa. Apalagi setiap sholat. Dan ditambahi lagi dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Misalnya berlindung dari Dajjal dan lain-lain. Doa-doa yang ada di Al-Quran saja. Doa-doa yang ada diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran boleh.
Baca di dalam sholat. Di atahiyat akhir sebelum salam. Doakan ibu, bapak. Setiap sholat. Jangan lupa itu, penting itu. Itu untuk berbakti kita. Walaupun mereka masih hidup, doakan. Ini penting. Ini penting sekali. Bisa mengangkat derajat kita insya Allah. Bisa mengangkat derajat ibu bapak kita. Kita bisa diampuni dosa kita. Itu mohon ampun. Rabbana firli. Ini doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Penting ini. Jadi kita salam, insya Allah dosa-dosa ibu bapak kita juga kita sudah mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Setelah itu baru doa-doa yang lain. Misalnya berlindung dari Dajjal, dari fitnah Dajjal dan lain-lain. Ini penting. Di dalam sholat ada Ismul A'zam, nama kebesaran Allah. Ada takbir, Allahu Akbar dari mulai. Ada sholawat, ada sujud, ada ruku lagi. Allahu Akbar, besar fadilahnya. Berdoa di dalam sholat. Apalagi setiap sholat sunnah di malam hari. Ya. Kerjakan itu terus. Sebelum salam, doakan terus ibumu, bapakmu. Doa. Juga begitu kita mendoakan mukmin seluruhnya. Apalagi mereka tidak tahu sedang kita doakan. Berapa malaikat mendoakan dengan doa yang sama untuk diri kita. Luar biasa ini, penting ini. Supaya dibaca, dikerjakan. Sebelum kita salam, setiap sholat. Sholat ini kebutuhan kita. Luar biasa sholat ini. Fadilahnya besar. Kita sujud, kita rukuk, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar fadilahnya. Dan usahakan 5 waktu diaktifkan. Diaktifkan sholatnya, diaktifkan. Kita hidup ini sementara. Kita ini dibatasi oleh ajal. Dibatasi oleh ajal. Ibarat handphone misalnya dikasih kuota, kuotanya banyak. Tapi dikasih masa tenggang. Masa waktu harus dia habis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, habis. Manusia hidup juga gitu, dibatasi dengan ajal. Jadi usahakan sisa hidup kita ini gunakan yang sebaik-baiknya. Doakan ibu bapak setiap sholat. Setiap sholat dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baca. Banyak berzikir. Banyak memuji Allah dengan Ismul A'zam. Setelah itu baca sholawat. Setelah itu berdoa. Luar biasa ini. Doa itu insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Kadang diganti dengan yang lain yang lebih baik. Kadang diberikan di akhirat. Allah. Tidak ada yang kecewa kita. Jangan khawatir. Ini Allah Ta'ala maha segala-galanya. Tidak usah khawatir. Jadi kita aktifkan Ismul A'zam dibaca. Nama-nama kebesaran Allah. Ya Aliyul Azim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Baca. Setelah itu baca sholawat, berdoa. Doakan ibu bapak dulu. Baru kita berdoa keinginan kita. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
اللهم صل على محمد اللهم صل